pembenahan regulasi, Pak. Skema tunjangan dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam reformasi peradilan yang berkelanjutan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tolong saya diberikan gambaran, Pak. Ya. Dari sudut pandang organisasi, apa dampak langsung dari minimnya atau stagnannya tunjangan jabatan terhadap kinerja administrasi peradilan dan potensi kerawanan integritas aparatus peradilan? Kasih narasinya, Pak. Ya, jelaskan ke kami. Jangan hanya minta tambah, pengen kaya sama miskin apa gitu. Enggak, bukan gitu. Jelaskan. Ini supaya Purbaya paham gitu. Iya enggak? Nah, mampirlah ke Purbaya bentar-bentar gitu dikit, Pak. Nih kami warga panitra se-Indonesia miskin loh, Pak. Ah gitu. Tunjangan 300. Tunjangan 300, yang satu berapa tadi? Sistem peradilan kita. Dan kita paham bahwa beban kerja yang Bapak pegang dan yang Bapak hadapi ini memang sangat berat. Bahkan satu orang bisa megang 100, ratusan bahkan ribuan ini ya. Tapi pada prinsipnya kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung untuk lebih memperhatikan kesejahteraan atau tunjangan panitera ini untuk dinaikkan, tapi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang memang lebih ketat lagi. Karena betul tadi apa yang disampaikan dari teman Partai Golkar, kadang panitera ini jadi pintu masuk mafia peradilan. Karena mungkin dari dulu tidak diperhatikan. Nah, oleh karena itu dengan adanya forum ini, adanya hadirnya teman-teman panitera untuk lebih minta diperhatikan, harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat. Selama ini kan pengawasannya hanya internal. Dari kepala pengadilan, dari Bawas MA. Jadi kita lihat malah secara hierarki ini saling tahu sama tahu lah istilahnya. Oleh karena itu harapan saya ke depannya ketika memang teman-teman Komisi 3 ini kita dorong untuk mensejahterakan dan lebih memperhatikan teman-teman, harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat dan yang lebih berfokus pada bukan hanya etik, tapi ya ketika memang melanggar peraturan yang harusnya tidak boleh dilaksanakan, ya kita tuntut pidana misalkan begitu. Padahal celah-celah itu kan kadang administrasi ini kan bias antara advokat dengan panitera ini kan bolehlah mengadakan pertemuan atau saling berhubungan, tapi kan hanya pada titik administrasi. Celah-celah itu yang memang biasanya dimanfaatkan untuk saling negosiasi. Pertama mungkin alasannya administrasi, tapi tahu-taunya negosiasi begitu. Oleh karena itu perhatian dari kita juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Whistleblower sistemnya juga saya lihat nggak berjalan karena ya saling tahu sama tahu gitu. Mungkin pada prinsipnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung kita lebih perhatikan kesejahteraan teman-teman panitera ini, tapi kedepannya pengawasannya kalau bisa aturannya bagaimana lah. Jangan-jangan ketika sudah dinaikkan lagi tunjangan dan gajinya masih tetap saja jadi pintu celah mafia peradilan di situ. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Abdu. Kita catat Pak ya catatan-catatannya tadi, masukannya dan dukungannya. Sebelum ke Pak Saparudin, saya persilakan kanan dulu baru ke kiri. Saudaraku, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inca, ini kedatangan ini nih suara rakyat jelata.
artinya para duafa, ya. Artinya kalau kita lihat disparitas emang ngeri-ngeri sedap ya Pak ya, ngeri-ngeri sedap. Dan Bapak berhak menuntut seperti ini ke Komisi 3, itu benar sudah. Ya. Dengan Bapak datang saja begini, itu suara Bapak akan terdengar. Sungguh pun bisik-bisiknya udah dari kemarin, lalu-lalu udah kita dengar. Ya. Saya melihat beberapa catatan penting, diantaranya perbedaan-perbedaan yang kita menjadi catatan ya, diantaranya ketimpangan kesejahteraan dan tunjangan jabatan, ya, terus beban kerja tinggi dan kompleks, ya ta, terus resiko integritas dan tekanan psikologis saja belum kerja udah di Pak Abdullah udah bercerita itu, jadi pintu masuk katanya ya. Ngeri-ngeri sedap tuh pintu masuk. Keterbatasan pengembangan karir, udah duitnya dekat berkembangnya lama lagi. Ya, azab itu. Ketimpangan antar satuan kerja dan wilayah. Tantangan digitalisasi peradilan, iya tuh Pak ya. Minimnya perlindungan dan kepastian regulasi. Oke. Dari situ semua Pak Ketua, saya pikir curhat ini perlu kita sambut Pak Ketua. Kita sambut dan kita berikan solusi, ya. Dan solusi ini harus menjadi solusi yang nyata, bukan kata-kata, ya. Tapi Mama harus bersabar Pak, ini harus merubah-rubah nih, merubah undang-undang, merubah ini. Tapi biasanya kalau Komisi 3 terima begini terus ada catatan resmi di lobi, mestinya adalah hasilnya Pak ya. Yang penting Bapak berdoa juga, jangan ngomong doang, ya. Berdoa yang banyak, terus semangat kerja, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Persoalan yang dihadapi panitra dan sekretaris peradilan bukan semata isu kesejahteraan, Pak. Woi, dengar. Bukan hanya kesejahteraan, tetapi menyangkut kualitas layanan peradilan. Setuju nggak? Integritas institusi, ya, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, ya. Oleh karena itu pembenahan regulasi Pak, skema tunjangan dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam reformasi peradilan yang berkelanjutan, ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, tolong saya diberikan gambaran Pak, ya. Dari sudut pandang organisasi, apa dampak langsung dari minimnya atau stagnannya tunjangan jabatan terhadap kinerja administrasi peradilan dan potensi kerawanan integritas aparatus peradilan? Kasih narasinya Pak, ya, jelaskan ke kami. Jangan hanya minta tambah, mau pengen kaya mau miskin apa gitu, enggak, bukan gitu. Jelaskan, ini supaya Purbaya paham gitu, ya enggak? Mampirlah ke Purbaya bentar-bentar gitu dikit Pak, nih kami warga panitra se-Indonesia miskin loh Pak, gitu. Tunjangan 300, yang satu berapa tadi? Saya diunjuk-unjukin sama Pak Beni tadi, saya bilang waduh ngeri-ngeri sedap nih. Tapi Pak masih banyak Pak yang begini Pak, guru-guru honorer yang di bawah lebih gila lagi Pak. Bapak ini masih ganteng, masih berbatiknya bisa seragam, ya. Masih oke, masih bisa disyukuri, tapi kita belum puas, itu problemnya, ya Inca. Nah kemudian apakah ya Ikatan Panitra dan sekretaris memiliki usulan skema tunjangan jabatan yang lebih adil? Kasih skemanya, ya, adil dan proporsional. Misalnya berbasis kelas pengadilan, mau apa nih kita? Ya, beban perkara atau wilayah tugas. Jadi maksud saya permohonan itu dengan logika dan narasi yang tepat, gitu ya. Kalau Bapak tadi bilang yang satu tetangga kaya, yang satu miskin, yang dosa yang kaya nih kalau nggak ngasih yang miskin, itu artinya begitu kan? Apalagi dia sampai nggak bisa tegak sholat misalkan, gara-gara lapar. Tapi kalau ini mukanya saya lihat nggak muka lapar, kok kenyang kelihatannya nih, cuman kurang puas, kurang cukup ya Pak. Saya setuju Pak, saya bantu Pak, pasti Pak. Pok tangan dong.
Ya. Secara spesifik loh Pak, ya, apa yang saya sampaikan tadi, apa yang paling diharapkan dari DPR nih, apa Bapak maunya? Kita bikin di kesimpulan nanti kalau perlu. Sungguh pun nggak harus ada kesimpulan kita ya. Kita simpulkan aja masing-masing perasaannya. Revisi, regulasi, dukungan anggaran, pengawasan ke pemerintah, atau inisiatif legislasi tertentu. Pak Ketua, jujur saya kalau ada permohonan kayak begini Pak, suruh bikin tim kecil. Tim kecil ini dengan bahasa yang baik, datang kirim surat ke Presiden, kirim ke Ketua DPR, kirim ke Menteri Keuangan bidang Dirjen Anggaran, kasih ke apa? Ke Komisi 3 sebagai mitra kita. Siapa? Halo? Iya dong, semangat. Siap nggak Pak? Bikin tim kecil yang gagah, tulisan yang kuat, ngomong, main di media, bubrak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.